Chapter 15. MACD. Seminggu berlalu, kehidupan rumah tangga Din dan Nareta kembali romantis. Tapi tidak dengan Din yang masih menjalin hubungan dengan Sunny, sekretarisnya. Bahkan pagi ini Din berani berbohong pada Nareta demi menemani Sunny yang tiba-tiba sakit. "Sayang, Mas berangkat kerja dulu ya." Pamit Din pada Nareta yang sedang memasak sarapan untuk keduanya. "Nunggu bentar ya Mas, sarapannya udah mau mateng nih," ucap Nareta yang masih mengaduk masakannya. Din mendekati dan memeluknya dari belakang. "Maaf sayang, Mas udah telat, nanti siang Mas usahakan pulang. Kita makan di luar, ujar Din. Nareta mendesah kecewa, "Ya sudah, hati-hati," sahutnya. Din mengangguk lalu mengecup pipi Nareta kemudian bergegas keluar dari apartemen. Nareta mematikan kompornya, moodnya untuk sarapan pagi ini tiba-tiba hilang seketika. Entah kenapa akhir-akhir ini suaminya itu terlihat sibuk sekali. Semenjak Nareta memutuskan untuk resign dari tempat kerjanya seminggu yang lalu, kini dirinya memilih untuk jadi ibu rumah tangga full-time, sambil merintis usaha kecil-kecilan di online shop. Dirinya tak ingin terus-terusan bergantung pada suaminya. Karena mood sarapannya mendadak hilang, Nareta meninggalkan masakannya begitu saja di dapur dan melangkah masuk ke dalam kamar. Ia ingin membersihkan diri, setelah itu Nareta berencana untuk mengunjungi rumah orang tuanya. Selesai mandi, Nareta segera berdandan dan sembari menunggu taksi online yang dipesannya Nareta berniat mengajak kakak ipar perempuannya itu. Seminggu yang lalu setelah Sasha datang berkunjung ke apartemennya, Kak Ivan dan Din menceritakan fakta tentang keluarganya yang belum pernah ia ketahui. Dan ya, Sasha adalah adik kandung dari Kak Ivan dan bermarga sama dengan Kak Ivan, yaitu Winata. Tapi kenapa Din tak memiliki marga Winata di belakangnya, justru bermarga Agani? Begini ceritanya. Dulu Papa Sander dan Mama Steffi, orang tua kandung Kak Ivan dan Sasha, adalah sepasang kekasih yang saling mencintai. Hubungan keduanya tak mendapat restu dari orang tua Mama Steffi. Mendengar anaknya tak mendapat restu, orang tua Papa Sander menjadi geram dan berniat menjodohkan Papa Anggara dengan anak rekan bisnisnya. Saat itu Mama Steffi dan Papa Sander diam-diam masih menjalin hubungan dan menikah siri, tanpa diketahui oleh kedua orang tua mereka. Papa Sander juga terpaksa menerima perjodohan dari orang tuanya, karena jika Papa Sander menolaknya maka hak waris dan penerus perusahaan Winata akan dicabut. Papa Sander tak ingin kelak anak-anaknya merasakan kesusahan, dengan berat hati Papa Sander pun mau menikah dengan Mami Winda. Sebelum pernikahan berlangsung, Papa Sander membuat perjanjian pranikah dengan Mami Winda dan mempertemukan wanita itu dengan Mama Steffi sebagai istrinya. Di mana saat itu Mama Steffi juga sedang hamil Kak Ivan, dan usia kandungannya 3 bulan. Baik, aku setuju dengan perjanjian ini. Maka di antara kita jangan pernah ada yang mengusik hal pribadi masing-masing. Lagian aku juga punya kekasih. Pernikahan ini hanya sebagai tameng kerjasama antara dua perusahaan, ungkap Mami Winda. Makasih ya Mbak, sudah menyetujui perjanjian ini. Saya harap Mbak Winda tak mengingkarinya, ucap Mama Steffi. Tidak akan, lagi pula saya juga memiliki kekasih. Dan sialnya orang tuaku juga tak merestui hubungan kami, kata Mami Winda. Ya sudah, karena semua sudah jelas.
Mari kita akhiri pertemuan ini dan biarkan pernikahan ini berjalan dengan semestinya tanpa ada kecurigaan apapun, ucap Papa Sander dengan tegas. Mami Winda mengangguk tanda setuju dan mulai menandatangani berkas surat perjanjian pranikah. Bulan demi bulan berlalu, kehidupan rumah tangga Sander dan Steffi berjalan dengan baik. Bahkan bulan ini adalah bulan yang paling dinantikan kedua pasangan suami istri tersebut, pasalnya anak pertama mereka sebentar lagi akan lahir, hanya tinggal menghitung hari. Sander semakin posesif pada Steffi, meskipun dia masih terikat hubungan pernikahan paksa dengan Winda. Sander tak mencintai Winda. Dia terpaksa menerima perjodohan ini karena desakan orang tua dan ia juga menganggap jika pernikahannya dengan Winda hanya sebagai pernikahan bisnis. Wanita yang Sander cinta dan sayangi hanya Steffi. Tak peduli meskipun seluruh dunia menolaknya, bahkan tanpa adanya restu mereka tetap nekat melakukan pernikahan siri. Sayang, kamu gak kerja? Ini udah siang, tanya Steffi yang melihat Sander masih memeluknya. Aku ambil cuti, mau nemenin kamu lahiran sayang. Ucapnya sembari memejamkan kembali matanya. Steffi menghela nafas mendengar jawaban suami sirinya itu. Sander memang sering mengambil cuti semenjak Steffi sering merasakan sakit perut, mungkin karena efek kontraksi palsu. Steffi menyingkirkan tangan Sander yang memeluknya dan beranjak dari ranjang menuju kamar mandi. Mau kemana? Tanya Sander yang melihat Steffi turun dari ranjang. Mau mandi? Gerah banget, jawab Winda. Kehamilannya yang memasuki trimester 3, membuat Steffi sering merasakan kepanasan hingga membuatnya banyak mengeluarkan keringat meskipun ruangan kamarnya sudah ber-AC tapi tetap saja ia merasakan gerah. Biar ku temani, ujar Sander yang langsung bangkit dari ranjang. Gak perlu sayang, aku bisa sendiri kok, ucap Steffi lembut lalu berjalan pelan masuk ke dalam kamar mandi. Sander tak bisa memaksa keinginan istrinya itu, karena jika tak dituruti pasti akan ngamuk dan mendiamkannya. Daripada menunggu Steffi mandi, Sander pun juga akan mandi di kamar mandi ruang tamu. Agar setelah keduanya selesai mandi, Sander berniat mengajak Steffi untuk sarapan di luar. 1 jam lamanya Sander menunggu Steffi yang tak kunjung keluar dari kamar mandi. Padahal dirinya sudah selesai mandi sekitar setengah jam yang lalu. Sembari menunggu Steffi, Sander membuka sebentar laptopnya untuk mengecek email yang masuk. Tiba-tiba, "Ark!" teriak Steffi dari dalam kamar mandi. Sander yang mendengar teriakan Steffi langsung berlari menuju kamar mandi. "Sayang, are you okay?" teriak Sander seraya mengetuk pintunya dengan keras. "Sayang." Tak ada sahutan dari dalam kamar mandi. Tanpa basa-basi Sander langsung mendobrak pintunya hingga jebol. Dunianya runtuh seketika melihat Steffi sudah tak sadarkan diri dengan kaki yang berlumur D4 rah. Sander langsung mendekati Steffi. "Sayang, bangun," ucapnya dengan lirih. Sander langsung mengangkat Steffi dan membawanya ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Steffi langsung mendapatkan penanganan operasi di IGD. Sander duduk di kursi tunggu depan ruang operasi. Tangannya gemetar, bibirnya juga terus bergerak merapalkan doa untuk sang istri dan anaknya. Tanpa sadar cairan bening luruh dari netranya. Sungguh dirinya takut kehilangan 2 orang yang amat begitu berharga di hidupnya. "Sander!" teriak Winda yang berlari ke arahnya diikuti sang kekasih Radian di belakangnya. Tadi saat akan membuka laptop, ponsel Steffi berbunyi dan itu panggilan dari Winda yang mengatakan akan ke rumahnya karena ada hal penting yang ingin dibicarakan.
Tapi sayangnya, Steffi justru terkena musibah dan harus dilarikan ke rumah sakit. Dan Sander memberitahu hal ini pada Winda. Sander menoleh menatap Winda dan Radian. "Apa yang terjadi dengan Steffi?" tanya Winda. Sander menggelengkan kepalanya. "Entahlah, ketika aku sedang mengecek email, aku mendengar Steffi berteriak dari dalam kamar mandi. Ketika aku melihatnya dia sudah tak sadarkan diri dan berlumuran D4 rah." Ucap Sander menjelaskan, air matanya kembali menetes ketika menceritakan apa yang dialami istrinya. Winda terdiam karena terkejut mendengar kejadian yang dialami Steffi. Dirinya sudah begitu akrab dengan Steffi hingga menganggap wanita itu seperti adiknya. Ceklek. Pintu ruang operasi terbuka, dan keluarlah dokter yang menangani Steffi. Sander langsung bangkit dari duduknya dan menghampiri dokter tersebut. "Dokter, bagaimana keadaan istri saya?" tanya Sander dengan penuh harap. "Istri Anda baik-baik saja, Pak. Untung Anda segera membawanya kemari karena beliau mengalami pendarahan yang cukup hebat. Dan selamat, putra Anda telah lahir dengan sehat dan selamat," kata dokter tersebut. Sander yang mendengar itu tak henti-hentinya mengucap syukur, begitupun dengan Winda yang mendengar pernyataan si dokter. "Boleh saya menjenguknya, Dok?" "Boleh, karena tadi Bu Steffi juga mencari Anda, Pak Sander." "Baiklah, saya tinggal dulu, jika ada apa-apa langsung panggil saja," ucap dokter itu kemudian berlalu pergi. Sander langsung masuk ke dalam ruangan istrinya diikuti oleh Winda dan Radian. "Sayang," panggil Sander lirih, matanya berkaca-kaca melihat Steffi yang memejamkan matanya berbaring tak sadarkan diri di ranjang pasien. Sedang anaknya dibawa ke dalam ruangan bayi. Winda yang melihat Sander masih fokus dengan istrinya memilih untuk pamit pulang dahulu. Chapter 16. Pada bab ini, kita flashback tentang cerita orang tua Din. Seminggu berlalu Steffi sudah dinyatakan sembuh dan boleh pulang. Sander yang mendengar itu pun langsung mengurus administrasinya dan membawa anak serta istrinya untuk pulang. "Sayang, kita pulang," ucap Sander senang sambil menggendong putra pertamanya itu yang diberi nama Sabiru Kaivan Winata. Steffi hanya tersenyum. Nampaknya bayi laki-laki tampan itu terlihat nyaman di gendongan ayahnya. "Sayang," panggil Sander. "Ya sayang, kenapa?" tanya Steffi. "Nanti Winda dan Radian datang ke rumah, katanya ada yang ingin dibicarakan," ucap Sander. Steffi mengerutkan keningnya, dirinya bingung hal apa yang ingin Winda bicarakan. Apa tentang pernikahannya dengan Sander atau apa? Sesampainya di rumah, Sander meletakkan baby Kaivan di box bayi. Sedangkan Steffi ia suruh untuk istirahat. "Tok tok tok. Sayang, ada yang ketuk pintu," ucap Steffi. "Biar aku aja yang buka, kamu istirahatlah," kata Sander. Steffi mengangguk dan kembali merebahkan dirinya di kasur. Ceklek. "Winda, Radian, masuk," ucap Sander. Winda dan Radian berjalan masuk ke dalam rumah Sander. "Duduk dulu, biar aku panggil Steffi kemari," kata Sander lalu melangkah menuju kamarnya. "Sekalian bawa baby Kaivan kemari, aku ingin melihatnya," ujar Winda dan langsung diangguki oleh Sander. Sander turun dari lantai atas sembari memeluk pinggang Steffi dan sebelah tangannya menggendong baby Kaivan. "Ah, ponakan tante," pekik Winda yang langsung berdiri dan berlari menghampiri baby Kaivan. "Jangan teriak-teriak, anakku sedang tidur," tegur Sander. Winda mengerucutkan bibirnya, sedang Steffi hanya tersenyum melihat tingkah Winda yang menurutnya lucu.
Ketiganya pun duduk di sofa dengan baby Kaivan yang berada dalam gendongan Winda. Di sebelahnya ada Radian yang ikut tersenyum kala kekasihnya itu dengan penuh kasih sayang menciumi baby Kaivan. Jadi kedatangan kami kemari, karena ada hal ingin kami sampaikan Sander. Ucap Radian memulai pembicaraan. Hal apa? Tanya Sander. Kami akan menikah, ucap Radian. Tapi aku dan Winda masih terikat perjanjian pernikahan kontrak. Tukas Sander. Kita bercerai saja dan batalkan perjanjian kontraknya. Sahut Winda dengan masih menggendong baby Kaivan, dan tak melepaskan pandangan netranya dari bayi tampan itu. Kapan kalian akan menikah? Kini giliran Steffi yang bertanya, 2 bulan lagi. Jawab Winda. Secepat itu. Baiklah, minggu depan asistenku akan mengirim surat perceraian ke kantormu, dan segeralah tanda tangani agar aku juga bisa langsung meresmikan pernikahanku dengan Steffi agar sah di mata hukum. Kata Sander panjang lebar Radian dan Winda mengangguk. 2 bulan berlalu dan hari ini adalah hari pernikahan Radian dan Winda. Tanda hubung. Steffi dan Sander turut hadir sebagai tamu undangan dengan membawa baby Kaivan yang kini sudah berusia 2 bulan. Selama proses perceraian Sander dan Winda banyak sekali rintangan yang harus dilalui, seperti perdebatan antara dua keluarga dan penolakan perceraian. Tapi semua itu tak menyurutkan niat Sander dan Winda yang akan berpisah dan melanjutkan hidup masing-masing dengan orang yang mereka cintai. Selamat ya Mbak Winda atas pernikahannya, semoga cepat punya momongan. Ucap Steffi dengan tulus. Makasih ya. Kamu juga segeralah resmikan pernikahan kalian di mata hukum, agar Kaivan bisa mendapatkan haknya sebagai pewaris keluarga Winata. Ujar Winda. Steffi hanya tersenyum. Di belakangnya Sander menggendong baby Kaivan yang kini terlihat gembul, dengan memakai pakaian setelan jas seperti dadinya terlihat seperti Sander versi bayi. Selamat bro atas pernikahanmu. Ucap Sander sembari memeluk Radian tanda pertemanan. Tang, semua juga berkatmu. Kata Radian. Setelah ini mau bulan madu kemana? Goda Sander. Ke Belanda dan kami juga akan menetap di sana. Ujar Radian. Sander hanya menganggukkan kepalanya, sekali lagi selamat atas pernikahanmu. Ucapnya lalu turun dari tempat pelaminan. 4 tahun pernikahan Winda dan Radian, semuanya berjalan baik-baik saja. Apalagi sekarang keduanya sudah dikaruniai seorang bayi laki-laki berusia 7 bulan yang mereka beri nama Din Agani. Dan hari ini mereka memutuskan untuk pulang ke Indonesia dan ingin memperkenalkan bayi Din kepada seluruh keluarganya. Setelah menempuh perjalanan hampir 14 jam lamanya, kini keluarga kecil itu telah sampai di tanah air. Sweetie, kita langsung ke rumah mama papa aja ya. Ucap Radian seraya menggendong Din. Tapi, percaya semua akan baik-baik saja, tutur Radian menenangkan istrinya itu. Dengan berat hati Winda pun menurutinya. Kini keduanya naik taksi menuju rumah kedua orang tua Radian. Mah, Pah, sap Radian yang melihat orang tuanya sedang bersantai di depan TV. Radian anakku. Teriak mamahnya lalu berlari memeluk putra semata wayangnya dan menghiraukan keberadaan Winda. Radian melepaskan pelukan ibunya dan mengenalkan putranya pada mamahnya. Mah, kenalin ini Din Agani, putraku. Ucap Radian. Mamahnya hanya meliriknya tak berniat menggendongnya. Justru dia malah ingin menjodohkan Radian dengan anak dari teman sosialitanya. Nak, mama ingin menjodohkanmu dengan anak teman mama. Orangnya cantik juga pinter, pasti kalian bakal jadi pasangan serasi.
Ujar Mama Radian penuh semangat tanpa memikirkan perasaan Winda. Mama apaan sih? Radian udah nikah sama Winda mah dan sekarang Radian udah punya anak. Bentak Radian karena tak terima istrinya diabaikan oleh orang tuanya. Radian, bentak papanya. Kamu semenjak menikah dengan wanita itu, jadi berani kepada orang tuamu. Apa wanita itu sudah meracuni pikiranmu? Tuduh Papa Radian di sana. Mama Radian sudah menangis terisak-isak karena bentakan Radian. Pah, Radian sekarang sudah punya keluarga sendiri. Mama dan Papa tak perlu ikut campur dalam rumah tanggaku. Teriak Radian lalu membawa pergi Winda dan anaknya. Papa Radian yang melihat putranya telah berubah semenjak menikahi Winda langsung menelpon anak buahnya untuk membuat Winda dan anaknya berpisah dari Radian. Saat Radian keluar dari rumah orang tuanya, ia mengendarai mobilnya tak fokus hingga membuat mobilnya oleng dan menabrak pembatas jalan hingga membuat kecelakaan beruntun. Banyak orang-orang yang datang membantu dan mereka langsung membawa Radian serta istri dan anaknya ke rumah sakit. Beruntung saat kecelakaan terjadi, Winda memeluk erat bayi Din untuk melindunginya hingga membuat Winda terpelanting keluar, karena pintu mobil tak terkunci rapat membuatnya tak sadarkan diri dengan masih memeluk bayi Din, sedang Radian kepala terbentur pada setir kemudi. Ambulans langsung membawa mereka ke UGD agar segera diberi penanganan. Sander yang mendengar Radian sudah ada di Indonesia dan mengalami kecelakaan langsung menghubungi Steffi dan mengajaknya ke rumah sakit. Sayang, apa yang terjadi dengan mereka? Tanya Steffi ketika mereka sudah sampai di rumah sakit. Entahlah. Aku hanya mendapat kabar dari asistenku jika Radian dan Winda serta anaknya mengalami kecelakaan. Jawab Sander. Steffi langsung menutup mulutnya mendengar penjelasan Sander. Dia berharap semoga keluarga kecil itu selamat. Dokter keluar dari ruang UGD dan Sander segera menghampiri. Dokter, bagaimana keadaan mereka? Tanya Sander yang langsung berdiri diikuti Steffi yang berada di sampingnya. Dokter menghela nafas kasar. Untung bayinya hanya mengalami luka-luka ringan, ayahnya belum sadarkan diri karena benturan di kepalanya cukup keras. Sedang ibunya maaf. Ucap dokter tak sanggup melanjutkan ucapannya. Ibunya bagaimana, Dok? Kini Steffi yang bertanya. Maaf. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkannya. Tapi Tuhan lebih sayang beliau. Kata dokter lirih. Steffi menutup mulutnya tak percaya, tubuhnya terhuyung ke belakang jika saja suaminya tak memeluknya, air matanya tiba-tiba mengalir. Boleh kami melihatnya mereka, Dok? Silahkan. Ucap dokter tersebut dan berlalu meninggalkan keduanya. Sander dan Steffi langsung masuk ke dalam ruang perawatan. Di sana ia melihat Radian sudah sadarkan diri dan berusaha menggapai ranjang istrinya yang tubuhnya akan ditutupi kain oleh perawat. Tidak, Sweetie. Ucap Radian terbata-bata. Sander segera menghampiri Radian dan memeluknya. Sedang Steffi mendekati bayi Din yang menangis kencang. Mungkin bayi itu tahu jika keadaan sedang tidak baik-baik saja. Sebagai seorang ibu tentu hati Steffi merasa pilu merasakan tangisan Din. Sayang. Kap. Jangan nangis ya, ucap Steffi lembut sembari mengangkat Din dan menggendongnya. Bohong jika Steffi tak menangis saat menenangkan bayi Din. Sedang Sander berusaha menenangkan Radian yang juga menangis meraung-raung melihat jenazah istrinya. Ikhlaskan istrimu. Dia sudah bahagia di sana. Ucap Sander yang terus memeluk Radian dan memberikan dukungan. Seminggu berlalu semenjak kepergian Winda,
hidup Radian jadi berantakan. Bahkan dia juga melupakan putranya yang sekarang masih dalam asuhan Steffi. Sander pun tak mempermasalahkannya karena mungkin mental Radian masih down dengan apa yang dia alami. Enggak. Panggil Radian ketika Sander mampir ke rumahnya melihat keadaannya yang sudah kacau balau. Kenapa? Tanya Sander. Radian langsung bangkit dari duduknya dan berjalan menuju ruang kerjanya mengambil sesuatu. Setelah itu ia kembali menghampiri Sander. Ini, ucap Radian seraya menyodorkan sebuah map. Sander mengerutkan keningnya bingung. Ini apa? Tanyanya. Surat kepemilikan perusahaan Agani yang sudah aku wariskan atas nama Din. Selama Din belum menginjak dewasa, tolong bantu dia mengelola perusahaan itu. Aku titip Din dalam penjagaanmu dan Steffi. Ucap Radian. Kau ini bicara apa? Apa kau sudah tak melupakan kewajibanmu sebagai ayah? Bentak Sander yang terlihat kesal dengan ucapan Radian. Radian tersenyum mendengarnya. Ia tak ambil hati dengan kata-kata Sander yang begitu menohok hatinya, karena seminggu ini dirinya melupakan kehadiran putranya itu. Maaf jika mungkin Din akan merepotkan kalian berdua, tapi tolong sayangi dia. Jika salah tolong tegur. Aku titip Din ya, dan tolong berikan berkas kepemilikan perusahaan Agani pada Din ketika dia sudah dewasa. Dan tolong tetap berikan Din marga Agani agar dia selalu mengingat tentang keluarganya. Kata Radian panjang lebar seraya memegang dadanya yang terasa sesak. Sander yang kesal dengan kelakuan Radian langsung bangkit dan pergi meninggalkan rumah Radian. Setelah Sander pergi, Radian meminta asistennya untuk mengirim berkas kepemilikan perusahaan Agani ke kantor Sander, karena tadi pria itu tak mau membawa berkas tersebut dan meninggalkannya di atas meja. Setelah itu Radian mengambil sesuatu dari dalam laci dan segera meminumnya. Itu adalah racun dengan dosis yang tinggi hingga membuat siapapun yang meminumnya akan langsung meregang nyawa. Dan itulah kenapa Din berbeda marga dengan Sasha dan Kaifan. Dan Din memiliki perusahaan sendiri karena dia satu-satunya pewaris dari keluarga Agani.